Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari Hafid dan Ilham. Di sini saya menjelaskan tahap manajemen risiko. 1. Perencanaan manajemen risiko. Perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan manajemen risiko untuk sebuah proyek. Dengan mempertimbangkan liputan proyek, rencana manajemen proyek, faktor lingkungan perusahaan, maka tim proyek dapat mendiskusikan dan menganalisa aktivitas manajemen risiko untuk proyek-proyek tertentu. Semisal pembuatan proyek, kayak membangun sebuah gedung yang melibatkan kegagalan manajemen risiko proyek itu sendiri. Dan sini saya akan melanjutkan presentasi 2. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu sendiri dapat dilakukan dengan analisa sumber risiko yang didapatkan, analisa masalah, analis sumber risiko yaitu analisis risiko dengan melihat di mana risiko berasal. Ada 3 sumber risiko yang sudah banyak dikenal, yaitu risiko internal, yakni risiko yang bersumber dari internal organisasi yang dapat dikategorikan dalam non-technical risk, manusia, material, keuangan, dan track, desain, konsentrasi, dan operasi. Analisis masalah adalah analisis risiko yang terkait dengan khawatir dan rasa khawatir itu sendiri, di mana rasa khawatir itu sendiri dari risiko yang terkait dengan rasa khawatir dengan keuangan dari manajemen proyek itu sendiri. Nah, di sini ada dampaknya, efek biaya, waktu, kualitas, dan risiko itu sendiri. Dampak sangat rendah, biaya mencukupi, waktu agak menyempit dari target. Nah, itu menyebabkan dari risiko manajemen proyek, kualitas agak berkurang. Dampak rendah, melibatkan dana tambahan agar menyimpan dari target waktu, gagal memenuhi janji pada stakeholder dari proyek itu sendiri. Dampak sedang, dampak tinggi, dana dari biaya itu sendiri tinggi, dana besar harus dibesarkan. Dan waktu, gagal memenuhi deadline, itu menyebabkan kegagalan juga proyek. Kualitas, gagal untuk memenuhi banyak stakeholder itu sendiri, tempat kualitas yang baik dari manajemen proyek. Nah, di sini ada 3 analisa kualitatif. Analisa kualitatif itu sendiri dalam manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terdapat tujuan proyek. Analisa ini merupakan cara presentasi risiko sehingga berbentuk gambaran risiko yang harus mendapatkan perhatian khusus dan cara merespon risiko tersebut seandainya terjadi. Nah, di sini kita kalau kegagalan harus siap-siap menggambarkan dampaknya, di mana risiko itu sendiri terjadi, sehingga biar mendapat respon tersebut kemungkinan risiko sudah diidentifikasi proses. Nah, di sini ada contohnya, bobot skala. Bobot 1 itu sangat rendah, probabilitas hampir tidak mungkin terjadi, dampaknya kecil. Skala 2 rendah, kadang terjadi, kadang tidak terjadi, dampak kecil pada biaya, waktu, dan kualitas. Dampak itu sendiri terganggu dalam manajemen proyek, apalagi waktu yang ditargetkan. Dan sedang, mungkin tidak terjadi. Nah, ini mungkin tidak terjadi itu kemungkinan sudah dipahami oleh organisasi manajemen yang harus mendapatkan dampak itu sendiri. Ada biaya atau waktu tinggi, sangat mungkin terjadi. Nah, ini siap-siap terjadi dampak kualitas pada biaya itu sendiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Presentasi ini dilanjutkan oleh
Aprilio Dandi. Sekian.